بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para habaib-habaib yang kami muliakan, para ulama-ulama, hadirin akramakumullah wa rahimakumullah. Kami betul-betul bergembira dalam majelis yang penuh dengan barokah ini, di mana unsur-unsur umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkumpul dalam majelis yang mulia ini, membaca salawat, membaca salam kepada yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Khususnya kehadiran para habaib-habaib betul-betul ada makna yang sangat dalam hati kami semua, dan juga dari masyarakat yang ada di sini, dari Surabaya, dari dai-dai dari Solo. Semoga pertemuan yang penuh dengan berkah ini diterima oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan, kalau ada pernikahan, biasanya yang mulia baginda Muhammad SAW selalu berdoa untuk kedua temanten dengan doa yang masyhur, yaitu doa barokah. Allahumma barik alaihima. Semoga Allah memberkati kedua temanten. Karena memang demikianlah semestinya sikap setiap orang yang beriman. Apa-apa itu yang dipentingkan adalah barokahnya. Kalau orang-orang yang tidak beriman atau orang yang lemah imannya, maka apa-apa yang dipentingkan adalah materinya, bendanya. Tetapi kalau orang beriman, apa-apa yang dipentingkan barokahnya. Kadang-kadang perkara itu sangat sederhana, tapi manfaatnya banyak, nggak ada habis-habisnya. Nah, inilah namanya barokah. Kadang-kadang perkara itu tampak mewah, hebat, tapi tidak ada manfaatnya. Ini namanya tidak ada berkah. Maka sunulaikan wa ta'ala, Allah bercerita dalam Al-Quran, salah satu bentuk barokah. Allah bercerita mengenai Ka'bah, satu bangunan yang sederhana di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang. Tapi Allah SWT mengatakan bahwa ini Ka'bah adalah bangunan yang barokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Dari segi zahir, Ka'bah ini bangunan yang sangat sederhana. Tetapi bangunan yang sederhana ini, kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan di sana enggak ada habis-habisnya, beribu-ribu tahun, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman sekarang. Kalau dilihat dari segi zahir, tidak ada yang menarik dalam Ka'bah itu. Bangunannya cuma persegi 4 begitu saja. Tapi anehnya, semua orang tertarik untuk datang ke sana. Bayar 50 juta pun siap, kedinginan, kepanasan. Nanti pulang ke rumah ingin balik lagi di sana. Padahal dari segi zahir nggak ada yang menarik. Nah, inilah bagian dari barokah Ka'bah. Semoga keluarganya Muhammad Ridho ini begitu juga. Walaupun mungkin tidak terlalu tampan atau terlalu cantik, tapi seneng aja seperti Ka'bah. Ya.
nggak ada bosan-bosannya. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber ekonomi yang cukup. Sumber air pun sulit. Tapi nyatanya semua orang datang ke sana, makan semua, minum semua. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, dan di antara barokahnya Ka'bah ini menjadi tempat ibadah orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat. Beribu-ribu tahun sampai sekarang nggak ada habis-habisnya. Rame terus siang dan malam. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon kepada Allah agar pernikahan Ananda Muhammad Ridho dengan istrinya diberkati oleh Allah seperti Ka'bah. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana tongkat barokah, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Hanya tongkat kayu kering, tapi ketika tongkat ini dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, maka mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dilemparkan tukang sihir masuk Islam, lemparkan ke lautan, lautan beri jalan raya, pukulkan ke batu, keluar air, menyelesaikan macam-macam masalah, padahal hanya sebuah tongkat. Ya, semoga tongkatnya Muhammad Ridho ini nanti juga barokah. Di tongkatnya Nabi Musa mengeluarkan kiai-kiai, dai-dai, mengislamkan orang-orang yang belum Islam. Allahumma amin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah namanya barokah. Enggak ada habis-habisnya kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan. Hadirin muliakan Allah taala, bagaimana supaya kehidupan kita ini barokah, perkawinan kita ini barokah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Syaratnya dua saja. Iman kita lurus, amal kita takwa, maka akan datang barokah. Iman lurus itu bagaimana? Kalau dalam hati kita ini, kalau Allah ridho kepada saya, beres, maka ini iman lurus. Tapi kalau dalam hati kita ini, kalau ada uang, beres, ini imannya berarti nggak lurus. Ta'alluq kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemudian kehidupan kita sesuaikan dengan kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabatnya, ahli baitnya, para ulama-ulama, para aulia, para salihin. Inilah sumber barokah. Perkawinan ini kita niatkan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Dan perkawinan ini kita niatkan untuk menggembirakan hati junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah SAW. Tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul ummah. Di kawin ini jangan niatnya hanya untuk menggembirakan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, tapi hendaknya dipikirkan perkawinan ini untuk menggembirakan hati Rasulullah SAW. Hati ini muliakan Allah Ta'ala, dalam suatu khutbah walimah, ada seorang ulama tua, beliau menyampaikan satu nasihat yang betul-betul mengesan dalam hati saya. Hari ini semua kita gembira, temanten berdua gembira, mertua gembira, tamu-tamu gembira, anak-anak kecil pun gembira, semua hari ini semua gembira. Tapi ada seorang yang belum gembira saat ini, tapi kurang diperhatikan, kata beliau. Maka orang-orang heran, siapa Syekh orang yang kurang gembira hari ini? Maka beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bazzar, "Uridat alayya a'malu ummati." Seluruh amalan umat ini ditampakkan oleh Allah kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Alangkah sedihnya baginda Nabi melihat umatnya ini
nggak mau sholat, nggak ke masjid, nggak mau ngaji. Maka sekarang kemanten sudah gembira, mertua sudah gembira. Bagaimana kita menggembirakan junjungan kita yang mulia baginda Nabi? Nanti setelah walimah ini memakmurkan masjid. Bagaimana setelah walimah ini orang-orang kampung kita ajak ke masjid? Ini walimah yang menggembirakan Rasulullah SAW. Barang siapa menggembirakan Rasulullah berarti menggembirakan Allah. Barang siapa menggembirakan Allah pasti akan masuk surga insyaallah. Mana kan? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup itulah sambutan yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa lagi dan doa lagi, khususnya kami mohon doa dari para ulama, para habaib yang hadir pada hari ini. Masya Allah, semoga kehadiran para habaib ini juga tanda-tanda perkawinan ini adalah perkawinan yang barokah, perkawinan yang barokah. Karena Rasulullah dan ahli baitnya adalah sumber barokah, sumber barokah. Bahkan seluruh barokah yang ada di alam semesta ini hanyalah bersumber dari yang mulia Rasulullah SAW. Kalau kita dekat dengan Rasulullah SAW, dekat dengan sunnah Nabi, dengan ahli bait Nabi, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan kita semua. Hadirin muliakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, kan ya kan suara itu